Si A2 ini dikasih tahu, duduk sini, temenin saya bersih-bersih piring. Saya habis buka warung kan itu, bersih-bersih piring. Nanti kalau ada keluar noni. Si A2 ini seneng banget Pak kalau sama hal-hal seperti itu kan. Oke, seru ini kan pasti gitu kan. Si A1 bilang gitu ke A2-nya, sini duduk sini, nanti kita tunggu munculnya noni. Tapi diancam lah sama si A1. Ini teman saya pengen jumpa sama kamu Noni. Tapi tolonglah keluarnya jangan menghantui, jangan menakut-nakuti. Coba sekali-kali lah. Bagi noni-noni yang katanya orang Indonesia noni-noni itu cantik, cobalah keluar dengan telanjang. Malah request. Selamat datang di podcast Pasar Momo. Selamat datang di podcast Pasar Momo episode ke-15. Jumpa lagi sama Vera Cruz dan Moyi di podcast Pasar Momo ini. Di episode 15 akhirnya bertahan lama ya Pak, 15 episode Pak. Berdua bertahan lama. Masuk angin. Aduh. Gak kerasa udah bulan kedua nih rekaman bareng. Betul. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Ini cuacanya hari-hari ini panas banget. Neraka bocor. Neraka bocor, betul. Panas, angin kenceng. Kalau misal hujan pun ya juga bisa, kayak kemungkinannya badai. Badai Pak. Badai. Wah, bisa merobohkan rumah-rumah nggak itu Pak? Bisa bikin lagu. Apa? Badai Krispati. Lagu tahun berapa itu ya? Ya Allah. Usia lu berapa Bapak? Kok bisa ya personil namanya Badai? Badai. Mungkin lahirnya waktu ada badai. Kayaknya. Kasihan berarti Pak. Kasihan itu. Ibunya ngeden. Biar. Bercanda Mas Badai. Ampunin kami podcaster kecil. Ini ngomong masalah badai ya. Dulu kecilanku tuh pernah diintip Pak sama setan di jendela. Hubungannya apa? Ada hubungan kagetnya tuh. Oh iya. Soalnya kayak diterbang. Bijinya nggak masuk, adalah satu kekagetan. Jadi wah kayak badai gitu ya. Betul. Namanya juga podcast horor. Harus ada jump scare. Oke. Karena kita nggak punya bridging kan. Aduh, iya. Masuk akal. Gimana? Jadi gini, ini sama kayak episode yang kemarin ya. Jadi ceritaku ini menceritakan zaman kecilanku. Tapi ini tahunnya lebih muda lagi. Oke. Di tahun 2000-an awal. Ini sewaktu aku masih TK kejadiannya. Di umur segitu aku sama kedua orang tuaku tuh masih tinggal di rumahnya kakek. Oke. Yang dimana rumah kakek ini itu tempatnya sangat strategis untuk didatengin, disamperin para setan. Oke. Karena di sekitar rumah kakek itu cuma ada pohon pisang, pohon mangga, pisang gitu. Durian gitu. Gak ada durian. Gak ada duriannya. Oke. Yang paling ngeri itu malah di pohon pisangnya. Soalnya menurut penuturan warga sekitar, pohon pisang itu jadi salah satu gerbang pintu keluar dan masuknya para dedemitan. Oh, saya Mitos baru dari tahu Jawa Pak. gitu. Saya baru tahu ini. Kalau pohon pisang buat gerbang masuk, pakai etol nggak mereka? Enggak. Ini Oke, nggak ada ya Pak? masih kuno banget. Kuno banget. Belum secanggih itu. Oke. Soalnya kalau di pohon pisang ada etolnya itu berarti ada gerbangnya. Terus Oke. ada pintunya juga. Iya, Repot iya, gitu kalau orang jalan bisa kesamplok kepalanya. Dan rumahnya kakek ini ada di dalam gang. Menderan masuk dalam gang dan cuman satu-satunya rumah yang ada di dalam gang itu. Coba bentar.
masuk dalam gang, tapi hanya satu-satunya rumah dalam gang. Sisanya kebun pisang, pisang, sama pohon mangga. Mangga, pisang. Mangganya 2. Mangga, pisang gitu. Dari itu kalau udah masuk habis maghrib itu gelap, Pak. Gelap, sunyi. Pisang. Ya, gitu. Serius. Emang seserem itu. Oke. Dan di depan gangnya rumah kakek ini itu ada depan sama gangnya makam. Yang dimana kalau di mitosnya orang Jawa, gang makam ketemu gang masuk rumah warga gitu, itu pasti angker. Dan juga bisa dibilang jadi jalannya warawirinya para setan itu. Udah gerbangnya di pohon pisang, gangnya depan. Double kill. Sangat menyiksa tuh tinggal di sana selama beberapa tahun sampai aku gede. Jadi ceritanya gini, sewaktu itu aku nggak tahu ya itu harinya apa, bulan apa. Yang aku ingat itu cuma tahunnya 2000 awal. Di situ aku tinggal di tidur di kamar depannya rumah kakek. Yang dimana rumah kakek itu punya 3 kamar saling bersebelahan gitu. Pintu depan yang dari pintu depan sebelah kiri sampai ke belakang itu kamar-kamar. Kalau yang sebelah kanan itu ruang tamu tembus ke ruang TV. Terus di TV itu pakai lemari bivet kalau orang Jawa itu bilangnya. Kalau yang lemari gede di tengah-tengahnya bisa ditaruh TV itu belakangnya nyambung ke pintu dapur. Jadi cuman lurus gitu rumahnya itu. Dan bagian dari dapur ke kanan itu baru ada kamar mandi yang gede sama musola, terus tempat jemuran baju sama parkiran buat motor dan sepeda waktu itu. Pas malam itu aku kan tidur di kamar depan itu, yang dimana kamar depan ini juga anehnya itu ada kaca tuh gede banget. Jadi kalau masuk ke rumah dari teras rumahnya kakek itu udah kelihatan banget. Kiri kanan pintu depan itu udah kaca gede-gede. Yang sebelah kanan itu buat langsung nembus ke ruang tamu dan segala macamnya. Yang sebelah kiri itu nembus ke kamar. Tapi untungnya kaca yang sebelah kiri itu dikasih film yang warna hitam. Jadi tahu kalau itu kaca. Jadi orang-orang dari luar tuh nggak bakal bisa tahu kalau ada orang di dalam. Kecuali orang dalam itu lagi nyalain lampu. Itu baru kelihatan. Nah pas malam itu aku lagi tidur sama kedua orang tuaku. Aku tidur di tengah, sebelah kiri itu ayah, yang sebelah kiri itu mama. Pas malam, aku nggak tahu itu jam berapa karena jam dindingnya itu ada di luar kamar. Aku ngedenger gerbang pagernya kakek ini diketok-ketok sama orang. Jadi itu masih pakai slot besi, terus ada gemboknya gede gitu. Itu dibunyiin. Klak. Yang biasanya orang rumah itu kupingnya sensitif sama hal gaduh ya. Seminimal mungkin suaranya kayak gimana, mereka tuh pasti bangun. Tapi pas malam itu mereka sama sekali nggak bangun, Pak. Dan itu suaranya tuh kencang banget. Aku mikirnya waktu kecil itu tamu. Aku mau bangunin ayah sama mamaku ini nggak ada tenaga, jadi cuman bisa lihat itu doang. Jadi aku nggak pernah punya pikiran kaki tanganku itu nggak bisa gerak gara-gara setan itu belum pernah waktu itu. Jadi aku cuma lihat dok. Dan dari dalam kamar yang bisa aku lihat itu cuman deretan pagar, tembok besar di depan rumah yang dibaliknya itu pekarangan belakang rumahnya orang yang banyak pohon-pohonnya juga. Aku nggak bisa, di situ ada lampu kuning juga, dan aku nggak bisa lihat siapa orang yang lagi ketok-ketok pagar. Itu lama banget, nggak tahu berapa menit ya. Tetap di ketok-ketok kenceng banget gitu, terus lama-lama. Tapi pagarnya kelihatan nggak? Pagarnya kelihatan, warna hitam tajam-tajam yang besi-besi gitu. Itu aku ngelihat handle-nya itu juga nggak gerak. Nggak gerak sama sekali. Padahal itu suara dari pagar. Iya, dia tuh kenceng banget. Klak gitu. Terus lama banget. Tahu-tahu suara dari pagar itu berhenti. Jadi langsung senyap seketika. Suara jangkrik yang awalnya ada itu juga ikutan diem. Terus tahu-tahu
si orang itu jalan nembus pagar. Dan aku malamnya tuh mikirku si orang ini berhasil buka pagar. Ternyata enggak. Jadi setelah dia ngelewatin pagar gede itu, pagarnya tuh tetap seperti keadaan awal. Jadi enggak kebuka gitu. Masih dikunci, ada gemboknya warna perak gitu. Warna emas. Si orang itu jalan itu tanpa ada suara, senyap banget. Karena jaraknya dari kepala sampai ke teras itu lumayan jauh ya, karena waktu itu aku masih kecil banget. Aku nggak bisa ngelihat si orang ini tuh wujudnya kayak gimana, entah pakai baju apa, celana apa, itu nggak kelihatan sama sekali. Setelah dia beberapa langkah dari pagar itu, dia berhenti, terus di situ diam gitu, kepalanya tetap ngadep lurus ke depan gitu. Terus tahu-tahu noleh ke kiri, seret, badannya ikutan muter ke kiri. Jalan dia ngelewatin pot-pot yang dari tanah liat, bukan tanah liat ya, apalah, dari semen gitu, gede-gede di depan pagar, di depan teras pas. Dia ngelewatin itu, habis ngelangkain, dia masuk ke teras. Pas sampai teras, dia senyum, Pak. Jadi meringis ya. Saat itu baru kelihatan giginya. Akhirnya dari situ dia gak cuman itu toh. Terus dia maju sampai ke depan kaca, tangannya itu diarahin ke depan kayak orang lagi ngintip. Dan itu mukanya, dan itu disusul sama mukanya. Jadi tangannya gini, terus kepalanya maju itu. Baru kelihatan lebih jelas lagi. Jadi ciri-cirinya tuh badannya hitam, berburu lebat, terus matanya merah menyala, giginya itu tajam-tajam. Jadi taringnya tuh atas bawah tuh keluar dari bibir itu. Saya tahu itu. Apa itu? Beruang kutub linguistik. Hitam, berbulu lebat, bertaring atas bawah, mata merah. Beruang kutub linguistik. Kurang insto dia. Terus pada saat itu apa yang kamu rasakan waktu diintip? Nangis kejer, Pak. Aku teriak gitu langsung. Ayah dan mamamu bangun. Langsung bangun. Terus salah satu dari kedua orang tuaku itu nutupin mataku pakai salah satu tangannya. Terus mereka baca doa. Tapi mereka berarti menyadari bahwa di situ ada penampakan. Kayaknya gitu. Terus ayahku akhirnya sebelum mereka baca doa, ayahku marah-marah dulu. Rosa ganggu anak gue. Itu teriak-teriak juga orangnya. Akhirnya baca doa itu. Terus aku digendong, ditendangin di luar kamar, di daerah ruang tamu itu. Dan itu nggak boleh ngadep ke kaca-kaca. Sampai terusnya kamu nggak ini berarti nggak tengok kaca itu sama sekali. Nggak tengok kaca. Dan aku akhirnya trauma gara-gara tidur di depan itu. Jadi sampai sekarang memori wajah si beruang linguistik masih keinget. masih keinget. Oke. Masih saya ingat. Dia bilang gini nggak waktu ngintip wajahnya ke depan kan? Dia bilang wow gitu kan? Dia bilang ohayo. Gitu. Untung dia nggak ngomong ini. Vera-chan. Nani gaski. Cokumin tuh. Yori mau anata. Untung nggak ada gituan. Aduh. Untung tren TikTok itu baru tren sekarang. Trennya dari dulu itu aku udah gitu kayak dari kecil. Bikin konten. Bikin konten TikTok. Vera-chan. Hai. Ternyata ada perdemitan Indonesia ini, ya Allah. Mungkin kenapa ya? Apakah saya jadi penasaran ngomongin perdemitan ini. Apakah di Indonesia ini jenis hantunya itu juga Bhinneka Tunggal Ika, Pak? Bermacam-macam tapi namanya tetap hantu. Iya. Jadi banyak juga termasuk salah satunya pengintip itu tadi. Nggak sempat wawancara kenapa ngintip nggak masuk aja gitu. Kenapa ngintip doang gitu kan? Ngeri, Pak. Ayo masuk sini ya, temenin saya gitu kan mungkin.
nggak sempat berpikir untuk wawancara gitu. Kenapa ngintip aja gitu. Kalau spesial podcast Pasar Momok udah lahir dari aku kecil itu tak masukin podcast Pak. Langsung Wawancara. wawancara. Langsung. Hei, perkenalkan namamu gitu kan. Siapa namamu? Hantu beruang kutub linguistik, guys. Setelah wawancara selesai, edit, data upload, set, aku ngomong sendiri ternyata. Aduh. Hantu. Tapi kalau ngelihat kondisi detail rumah kakek ya, yang Bapak ceritain tadi, itu mirip kayak rumah kontrakan teman saya yang juga horor, Pak. Denahnya sama? Mirip banget. Oh. Denahnya mirip. Cuman mereka minim kaca. Rumah kontrakan mereka itu minim kaca. Dan di situ juga horor sekali, Pak. Banyak juga hantu-hantu yang bertempat di rumah kontrakan teman saya itu. Nggak kerasa kan tadi bridging, Pak? Nggak rasa. Nah ini bagus teman-teman. Bisa dicontoh ya. Jadi, ya beginilah cara bridging para profesional. Jadi kalian nggak kerasa. Ya inilah bridging profesional itu seperti ini. Dan ngomong-ngomong tuh rumahnya sekarang dijual dengan harga 10 juta. Murah banget. Aduh. Nah itu rumahnya emang kayak rumah peninggalan Belanda gitu, Pak. Cuman secara Loji berarti. Ya mirip kan kayak gitu. Tapi secara denah mirip kayak rumah kakek. Nah itu rumah kakek yang Anda ceritain tadi, Bapak. Nah ceritanya ini ya emang banyak juga hantu-hantu di sana, cuman nggak begitu terlalu diekspos. Takutnya kalau ke expo kan viral, Pak. Iya. Ya, terkenal. Ya, cuman ada salah satu yang menarik perhatian teman-teman saya yang ngontrak di sana. Apa itu? Ada penampakan noni-noni gitu, Pak, di rumah itu. Nah, jadi rumahnya ini emang awalnya udah bertahun-tahun nggak dikontrak sama orang atau nggak ditempatin sama orang, akhirnya dikontrakkan sama pemilik rumah. Nah, tetangganya juga udah pada tahu kalau rumah itu emang angker kayak itu. Nah, suatu ketika mereka teman-teman saya ini emang kan waktu itu emang kebanyakan masih mahasiswa, jadi mereka sembari kuliah juga sembari ingin buka usaha, akhirnya ngontrak rumah yang desainnya termasuk vintage atau apa yang tadi sebutannya loji atau apa, loji. Mirip kayak gitulah. Akhirnya dikontrakan dikontrakan oleh beberapa orang yang kuliah di tempat kuliahnya mereka itu dekat banget sama rumah kontrakan itu tadi. Nah, karena mendapatkan informasi dari tetangga bahwa rumah itu angker, salah satu dari mereka itu berinisiatif buat menyalakan MP3 pada saat itu, MP3 Al-Quran, Pak. Jadi dari Al-Fatihah sampai Anas. Diputarkan MP3 seharian penuh, dan itu dapatkan 2 kali putaran Al-Quran, Pak. Khatam 2 kali. Khatam 2 kali, Pak. Jadi emang karena angker diputarnya, karena ya mungkin mereka inisiatif karena harganya yang murah kali ya. Yang notabene angker ya, karena anak-anak kampus ya. Ini kesempatan nih buat buka usaha, sekalian buat buka usaha gitu. Oh, rencananya gitu. Nah, rencananya gitu. Nah, akhirnya diputerin lah MP3 2 kali Al-Quran itu kan. 2 kali Al-Quran selesai. Setelah itu mereka istilahnya memindahkan barang, membersihkan barang. Cuman ada perjanjian sama pemilik rumah, ada beberapa barang yang nggak boleh dipindahin. Oh, berarti pemilik rumah masih ninggalin beberapa barang yang nggak boleh dipindahin, kayak gitu. Nah, itu apa itu barangnya? Nggak tahu, Pak. Sama perjanjian kalau kontrak sebelum 1 tahun nggak boleh pindah. Kayak itu si pemilik rumah bilang kayak gitu. Karena mungkin nggak tahu ya apa alasan mereka, alasan si pemilik rumah nggak boleh pindah 1 tahun setelah dikontrakan. Saya juga nggak tahu, mungkin karena sekalian buat ngerawat rumahnya kan, karena rumah rumah peninggalan zaman bahula kan. Nah, akhirnya mereka putar otak dan keseringan dapat tetangga itu dapat cerita dari tetangga kalau rumahnya angker. Mereka curiga dan akhirnya memutarkan MP3 itu dalam sehari 2 kali.
kemudian dibersihin mulai dipel, terus kemudian ada beberapa dicat juga, dan karena masih ada something yang dicurigai ya masih tempat tinggal di situ, mereka nyalakan dupa. Oh, sengaja berarti. Sengaja di situ. Dalam maksud apa? Nggak tahu ya, mungkin untuk bebersih makhluk astral yang ada di situ kali. Itu JTT bukan yang nyalain dupa? JTT. Apa, Pak? Yang nyalain dupa tuh si JTT bukan? Oh, bukan. Temennya satu. Kirain JTT lagi. Bukan. Kalau si JTT mah beda lagi Pak itu, Pak. Beda. Salah satu teman mereka. Oke. Salah satu teman dari JTT. Nah, kemudian itu kan beberapa hari udah ditinggal di situ. Nah, tetangganya juga bertanya, kok si anak-anak kampus ini kuat tinggal di situ, padahal di situ terkenal angler. Nah, berarti teman saya berasumsi bahwa emang menyalakan MP3 selama 1 hari penuh itu adalah penangkal ampuh untuk mengusir setan. Secara Otomatis ya, karena mau ngundang Pak Kiai juga berbaja pasti ada selamatan. Ini ngirit dia setelah MP3 ala Arab gitu, Pak. Nah, kira-kira begitu yang dapat pahala siapa? Gak tahu ya, Pak. Tugas malaikat gitu. Masa MP3 dikasih pahala? Malaikat juga repot, Pak. Ya juga ya, ini Pak. alat ini sing oleh pahala sama apa ya? Iya. Ini yang punya rumah atau MP3 ya saya kayak pahala. Bingung ini pasti. Strap aja deh. Strap aja sih. Enggak sah ini. Terus. Nah, akhirnya dibukalah usaha warung untuk menutupi biaya kontrakan, listrik dan lain-lain. Gitu. Setelah beberapa waktu tinggal, warung sudah mulai dibuka. Nah, salah satu yang inisiatif buat nyalain MP3 di Dupai itu tadi, mulailah dilihat di sosok-sosok yang macam-macam, termasuk salah satunya noni-noni Belanda kayak gitu. Setelah itu jalan buka usaha, demitnya malah keluar, Pak. Mungkin mau ngopi juga, Pak. Mas ono sundukan. Mas sate, Mas. Sate, Mas, 20 tusuk, Mas. Bang Bokir. Bentar. Ini rumah loji. Ya agak lucu-lucu banget, Pak. Ya, aku mau nembak sesuatu. Iya. Ini rumah loji. Sempat kosong lama, akhirnya disewa, dijadiin warung deket salah satu universitas. Betul. Masuk gang ke arah timur. Betul, sama kiri betul. Jalan berarti. Betul. Utara jalan. Betul. Oke, tahu saya. Tahu kan? Pernah hampir ke sana soalnya. Oke, ya itu rumahnya, Pak. Oke, lanjut. Nah, si mbak noni Belanda ini mau keluar. Karena sebelumnya si A ini mau bersih-bersih dan sempat ditemuin kan sama si mbak noni hantu ini. Nah, ketawanya juga kayak nyebelin gitu, Pak. Kayak menggoda gitu. Gitu. Michael Jackson-nya keluar. Sambil nari apa itu? Mundang apa itu? Aduh. Ya, terus karena sudah risih kan si A ini, Pak. Udah risih lah sama si noni Belanda yang menggoda-goda. Nah, ditantang sama si A ini. Oke. Tantang si noni. Karena dasarnya emang dia itu apa ya? Julukannya pemberani. Bukan pemberani, Pak. Kancil, si cerdik gitu. Oke. Ditantang lah si Mbak Noni ini. Mau diakalin sama dia. Iya, mau diakalin. Terus sebelum dia ngakalin ini, dia bilang ke temennya lagi. Si A juga, Pak, namanya, Pak. Oke. Si A juga. Oh, yang A1 itu naik A2. gunung. Si A1 sama A2. Ini kisahnya yang episode kemarin yang naik gunung. Lanjutnya di rumah. Iya, lanjutnya di rumah. Di rumah Belanda ini. Nah. Kemudian si A2 ini dikasih tahu. Duduk sini, temenin saya bersih-bersih piring. Saya habis buka warung kan itu. Bersih-bersih piring. Nanti kalau ada keluar noni-noni. Si A2 ini seneng banget, Pak, kalau sama hal-hal seperti itu kan. Oke. Seru ini kan pasti gitu kan. Si A1 bilang gitu ke A2-nya, sini duduk sini nanti kita tunggu munculnya noni-noni. Tapi diancam lah sama si A1.
Ini teman saya pengen jumpa sama kamu Noni. Tapi tolonglah keluarnya jangan menghantui, jangan menakut-nakuti. Coba sekali-kali lah. Bagi noni-noni yang katanya orang Indonesia noni-noni itu cantik, cobalah keluar dengan telanjang. Malah request. Sentral juga dia satu. Sama kayak JTT. Satu circle. Oh dia. Cerdiknya mulai keluar, Pak. Cerdiknya mulai keluar dia. Malah Coba. request. Dibikin cosplayer. Iya. Kan dalam pikirannya saya lihat orang Belanda itu cakep-cakep di dunia nyata kan? Oh, ada benefitnya kan? Ada benefitnya. Iya, harus lanjut ini. Harus lanjut. Nggak boleh nanggung ini. Iya, bener. Saya udah lihat orang-orang Belanda itu cantik-cantik, putih-putih kan? Matanya biru. Matanya biru kan, seperti pakai sovereign kayak gitu kan, cantik-cantik, rambutnya panjang, lurus gitu, pirang, blonde kan. Saya juga penasaran gimana kalau orang Belanda udah jadi hantu. Dan saya pengen juga nafsu kalau ngelihat orang berbentuk hantu katanya. Coba kalau Belanda langsung Tebus dunia. itu katanya. Bayangin fetisnya. Itu kata si A1 kayak gitu, Pak. Coba kalau berani, saya pengen lihat hantu-hantu Belanda juga seperti orang yang di dunia nyata. Berapa cantiknya noni-noni hantu ya kalau keluar telanjang gitu katanya. Karena justru itu si noni-noni tidak menampakkan dirinya dengan telanjang, mungkin karena dia malu, Pak. Kepikiran. Kok ada orang seperti ini ya? Saya ternodai. Saya apa ya? Catcalling apa ya namanya itu? Kalau ya gitu Ya, kan. catcalling. Catcalling. Mungkin si hantu ini merasa kayak gitu, Pak. Harga dirinya anjlok. Iya. Merasa kotor. Merasa kotor. Masa saya ditantang seekor manusia buat telanjang bulet-bulet? Nggak mau lah. Mungkin kayak gitu. Tapi suatu ketika si noni-noni ini keluar, Pak. Hanya ini suaranya aja. Ya tetap menggoda gitu seperti awal kali dia ketemu sama si A1 ini. Si A1 ini kan anaknya cerdik. Jadi ke masalah itu dia pasti kayak ada segi negosiasinya, politisnya itu keluar. Sampai pada saat itu hanya mungkin ketemu sekali itu doang. Setelah ditantang itu noninya nggak mau keluar. Mungkin ketemu hanya sekali dengan itu pun nggak menampakkan dirinya lagi, hanya suara gitu. Ya mungkin pikirannya karena dia ternodai dengan manusia satu A1 ini. Kalau nggak gitu, mungkin gara-gara si A1 ini nggak subscribe dulu di akun Instagramnya dia. Soalnya kan sekarang tuh ada ini ya fitur subscribe ya di akun-akun gede, katakan kayak akun-akun cosplayer atau akun-akun model. Kalau Anda pengen lihat aku pakai baju yang bla 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 atau punya request, subscribe dulu lah per bulan, ini cuma 68.000 gitu. Ya aku bisa nongol. Minta doang request doang gue lagi telanjang kan. Enggak mungkin lah saya mau. Kalau doang minta telanjang. Iya, enggak mungkin. Nah, di akhir ini si A1 juga bilang sampai sekarang dia punya mindset bahwa kenapa hantu-hantu di Indonesia itu wajahnya buruk-buruk, Pak. Kayak pocong yang mukanya hancur, kuntilanak yang dengan melasnya wajahnya datar kayak gitu, ada genderuwo yang juga burik kayak gitu kan. Dia pengen banget ngejumpain hantu ya yang kayak gitu, yang bersih, apalagi telanjang kan ditantang tadi. A1 inget ya, dengerin ini. Kalau kamu dengerin ini, kamu harus dengerin suaraku. Kalau bukan donatur dilarang atur. Anda bukan donatur ya, jangan semena-mena kamu. Iya. Kan kalau dibandingin tuh katanya dia, kata si A1, kalau dibandingin hantu-hantu di luar negeri kayak misalkan di Cina lah paling ini. Mereka tuh ngeluarin duit loh, Pak, buat bikin kostum vampir kan. Kalau vampir di Belanda kayak gitu kan pakai jas. Minimal elit lah, Pak. Nggak kayak yang di Indonesia udah pakaiannya selembar kain kan kayak gitu kan. Lusuh. Dia bilangnya kayak gitu sampai sekarang ini, Pak, dia bilang kayak gitu. Jangan hanya nampakin dirimu muka-muka buruk kayak gitulah. Coba sekali nongol telanjang atau enggak nongol kayak yang lagi viral itu pocong tobrut.
Iya. Bener. Tahu kan? Tahu. Kalau kayak gini kan kita bisa berteman, Pak. Iya, ya juga. Itu ya. kata A1. Kita juga enak lihatnya. Hmm. Kita juga betah kalau lihat kayak gitu. Ini tuh biasanya omongan para single ya. Para lajang sih ngomongnya gitu ini. Agak meracau. Coba kalau udah punya pacar, minimal punya istri lah gitu. Emang berani kamu ngomong gitu? Udah punya istri, kamu berani. Dia hantem kalau pakai dashboard. Iya, makanya. Astaga. Jadi saya itu punya teman ya aneh-aneh kayak si JTT. Kalau masih inget di JTT di episode 2 episode sebelumnya, nah itu Yang di Gunung Sompral. Sompral. Ini A1 kan. Oh alah, ternyata A1, A2 di gunung diem kan. Bahkan salah skillnya bisa aktif di darat. Gak bisa di gunung. Gak bisa, ternyata ya. begitu. Beda Teritorial. Kalau dia di dataran biasa berani, Pak. Dia. Berani, skillnya aktif. Kreatif. Alah, yo. Tapi emang ini kok, kalau omong masalah rumahnya tuh emang serem, Pak. Serem kan? Hujan, Pak. Apa hubungannya, Pak? Ini kita take ini tengah malam ya. Tengah malam, dari tadi ada suara ayam berkokok. Ini jam 1-an lebih. Terus sekarang mulai hujan. Nih kapan lagi kalian dengerin cerita horor ditemani suara gerimis. Tapi mungkin aja gak terus nih. Kalau terus di kacau ini Kacau. Balik ke rumahnya tadi. Dulu aku pernah mampir ke sana. Soalnya salah satu temenku yang di Tulungagung juga tinggal di sana ternyata. Oke. Jadi sebelum jauh si Mas Tengor. Iya. Si Mas Tengor ini pindah ke kontrakan itu. Aku dulu udah pernah main. Oke. Sama Mas F juga sama Pak waktu ke sana itu malah Oh, iya, nongkrong itu kan, iya. ketemu sama JTT dan kawan-kawan itu. Terus akhirnya beberapa tahun kemudian kan juga kesana lagi sama si Tengor itu. Nah, aku udah lupa masalah kalau dulu pernah nongkrong di sana duluan. Kira aku masuk bla bla bla, terus si Tengor ini tanya, kamu kenal sama ini ya JTT? JTT siapa, Mas? Denger, Pak. Pintuku. Tok. Tek-tok. Kurang gitu tadi ya. Harusnya kurang gitu. Malah dikoreksi. Harusnya kurang gitu tadi. Tek-toknya mana, Bos? Hai. Nah, itu Kurang oh dua. iya. Kurang 2 lagi, Pak. Tek-tok pasti tek-toknya yang kurang. Ya udah, nanti kamu pulang ini Kok gerak sendiri pintumu, Pak? gerak sendiri gitu ya. Emang beneran serem nih. Kamar 2 kali. Iya. Set. Ini padahal udah dikasih ganjel loh. Ganjel. Ganjelnya pakai mesin apa namanya? Mesin CNC. Nah, itu pada sana akhirnya aku ya ngaku kalau kenal JTT. Bla 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 bla. Buset. Anginnya kenceng. Apa ini? Wah, ini kenceng, Pak. Udah. Alam ini. Sorry ya guys, masih ada insiden angin membuka pintu. Rinding, gak enak ya. Nah, pas itu akhirnya ngobrol-ngobrol terus si Mas Tengor ini bilang kalau si JTT itu mau mampir ke kontrakan. Akhirnya beneran datang karena istrinya waktu itu pas lagi di kontrakan, jadi si JTT ini keluar beli makan atau apa gitu, balik ke sana. Akhirnya ngobrol lah kami berdua di kolam belakang. Ada kolam tuh. Duduk di sebelahnya kolam, terus si JTT tuh tanya, kamu ini ya sekarang mainin tarot ya? Oh, Pak, aku mainin tarot. Coba aku cobaan baca. Ramal. Oh, bukan keramal. Ini nggak ngebaca masa yang akan datang, tapi baca kondisinya sekarang, kondisi lingkungan yang bertanda kutip, maksudnya ada debit-debitnya apa Oke. Sebelum aku baca tarot, si JTT ini ngidupin dupa. Oke, kebiasaannya dia. Oke. Beberapa batang dupa tuh dinyalain, pas dinyalain. Gak dilempar tuh ya? Enggak. Ini beneran dinyalain sesuai etikanya orang Jawa. Oke. Beradab ini, baru beradab teman saya ini. Gak berani yang ulang lagi, Pak. Oh, itu kan pas dibakar. Apa yo?
Anginnya kenceng banget sih masuk ke rumah. Terus itu pas dibakar itu karena ini aromanya khas ya si itunya dupanya ini, pas lagi ngobrol itu ada bau lain, ada aroma lain. Aromanya sama bunganya tapi beda jenis bunga. Pas malam itu akhirnya aku sama Jeta ya diem-dieman. Pak, bau gak? Oh, bau. Gak usah digubres. Fokus. Tapi tambah ini. Tambah parah. Foto lu jatuh, Pak. Ya, sebenarnya tidak kondisional ya teman-teman ya. Ini kapan-kapan aja ini. Aduh. Pokoknya gitulah. Jadi pas lagi ngobrol semakin lama aroma kembangnya itu makin menyemat ke hidung segala macam, terus ya akhirnya nggak bisa diterusin lagi waktu itu ngobrolnya karena aku juga habis dari perjalanan jauh, terus ngobrol-ngobrol juga capek, apalagi baca tarot butuh energi yang ekstra, belum lagi kena ketambahan aroma-aroma yang itulah eksternal tadi itu. Akhirnya batal tuh. Tak persingkat. Oh, persingkat. Tak persingkat sampai kelar secepat mungkin. Oke. Karena emang kalau kita masuk ke dalam rumah itu, Pak, kalau di sekitar ruang tamu ya mungkin kita nggak kerasa. Yeah. Tapi kalau bener kalau masuk area belakang di kolam, terus ada lahan kosong, ada sumur yang sumur lama yang nggak kepakai gitu. Bener-bener literally sumur kerekan. Ya, sumur kerekan, sumur timba itu kan. Itu udah beda banget, jauh beda sama yang di ruang yang dibikin warung gitu kan. Itu emang ya. Tapi akhirnya nasibnya gimana itu mereka itu? Sekarang mereka udah mencari sendiri-sendiri, udah jalan sendiri-sendiri, ada yang jadi guru, ada yang jadi sales. Dan nggak ngontrak di situ lagi berarti? Ya, kontrakannya kan sepertinya tetap sampai sekarang. Cuman mereka yang awal kali itu tadi membersihkan ritual pembersihan itu tadi udah nggak di sana. Oh. Nggak tahu sekarang noninya jadi keluar atau enggak. Saya juga nggak tahu, Pak. Oke. Begitulah perdemitan. Karena ini udah hujan, Pak, mungkin. Udah hujan. Oke teman-teman, ini sampai jumpa di episode selanjutnya ya, karena ini udah kepanjangan dan tidak kondisional lagi. Cuaca dan rumahnya di sini. Jangan lupa. Terima kasih. Jangan lupa berjubrek semuanya. Kirim cerita kalian ke emailnya Pasar Momo. Oke. Dan jangan lupa didengerin sampai habis semua konten-konten kita. Karena cerita kita nggak hanya menarik di awal tapi sampai akhir. Iya. Gitu. Yang kalian dengerin di awal itu adalah apa? Lupa namanya. Itu adalah sinopsis ya atau cuplikan atau trailer saja. Gitu. Jadi lengkapnya pasti ada di seluruh konten kita. Di seluruh konten kami, sorry. Saya Muhi. Saya Pragus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.